Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pagi hari ini Allah kumpulkan kita kembali dalam rangka tahsinul Quran. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillahi taala, amin ya rabbal alamin. Kita mulai majelis kita dengan baca Al-Basmalah. Baik ya, kita baca dulu baitnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Matnul muwaddahati, diikuti ya, matnul muwaddahati fi ba'di tanbihatin fil Fatihati. Yaqulu 'Arif ibn Muhrimina Raji ridha ilahina yaqina. Alhamdulillahilladzi qad yassara kitabahu mujawwadan muyassara. Thumma salatuhu ala syafi'ina Muhammadin wa kulli man aqra'ana. Wa ba'du minni lakumu muwaddahah fi ba'di tanbihatina fil Fatihah. Haqqiq hurufaha kada sifatiha. Fasihhatus salati min sihhatiha. Raqiq a'udzul hamdu ma'la ya fata. Wal mustaqima qabla tafkhimin ata. Qauluka ar-rahmani la ar-rahman. Fa'ati haqqal harfi ya'ni ra'an. Fa'akhfiyan takriraha musyaddida. Wa hadiran tamtita iyya syuddida. Alhamdu ma'an'amta qad tuqalqalu. Fabayyinan sukunaha yumahhalu. Wa kullu madmumin fa ashbi'an bidham. Wa kullu maftuhin wa maksurin yutam. Kayaumi ihdinas sirata ghairi. Fala tumil wa atmiman bil kasri. Wahdhar lada maliki yaumi na'budu. Min ikhtilasil harakati yujadu. Waalaikumsalam. Lidhadi lad italatun muhattamah. Laisat kadha wa tawadal mufakhamah. Wahris ala miqdari maddin lazimi. Wa huwa sittu harakatin fa'lami. Katuli atuni wa khudh nuhiha.
faqis salasa alifatin fiha kadza 'alal 'aridi faltaltazima la siyama fi tuli lina muhtama wa tamma nadhmi lakumul muwaddahah bihamdihi rafi'i kulli salihah ama'atal balada syaikhul azhari abyatuhu fi tis'atin wa ashari wa afdhalus salati wassalami ala nabiyyi sayyidil anami. Baik ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang matan al-muwaddahah ya, penjelas matan. Kita tahu ya, matan itu kumpulan daripada syair-syair atau bait, tergantung ya, karena ini membahas tentang tajwid maka isinya langsung intisari ya daripada tajwid. Di atas matan namanya apa? Syarah ya. Syarah. Kalau syarah itu berarti harus ada penjelasan ya. Kalau dalam ilmu fikih seperti matan Abu Syuja'. Kalau matan Abu Syuja' itu langsung rukun salat ini ya, syarat salat langsung dia intinya. Nah, kalau mau tahu dalilnya ya cari syarahnya. Nah, di situ baru ada dalil-dalilnya. Nah, ini matan ya. Jadi ringkasan ilmiah ya. Ringkasan ilmiah atau intisari dari bab ilmu. Al-muwaddahah penjelas ya, wadih jelas ya. Al-muwaddahah fi ba'di tambihatil fil Fatihah, yaitu dalam sebagian peringatan-peringatan ketika membaca surah Al-Fatihah ya. Jadi tambihat peringatan-peringatan atau kesalahan-kesalahan yang selalu terjadi ya pada umumnya di dalam membaca Al-Fatihah. Ya nanti saya kasih lagi fotokopian aja ya syarahnya ya. Ta'lif Asy-Syaikh Arif Wardani, yang ditulis ini oleh Syekh Arif Wardani ya, Al-Azhari Al-Indonesi. Baik, kita masuk bait pertama. Yaqulu Arifu bin Muhrimina, berkata Syekh Arif ya, Arif bin Muhrimin ya, bin Muhrimin roji ridha ilahina yaqina, pengharap ridha Allah Tuhan kita dengan penuh keyakinan. Jadi dalam bait ini nanti biografi beliau ada di belakang ya, panjang ini kalau dibacakan nanti ya sekitar 2 halaman, nanti silahkan ya. Jadi alhamdulillah saya sudah mulazamah dengan beliau ya, membahas tentang bab ini. Jadi roji itu fa'il ya, dari roja yarju. Kalau roja yarju mengharap, kalau roji pengharap ya, pelaku. Kalau bahasa Indonesia apa? Kalau pelaku apa? Subjek. Ya, subjek, predikat, objek ya. Nah, ini fa'il. Ya, jadi roji pengharap ridho ilahina, mengharapkan ridho Allah Tuhan kita, yakina dengan penuh keyakinan. Jadi Syekh ingin menjelaskan bahwa beliau menulis ini hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bait yang kedua, alhamdulillahilladzi qad yassara, segala puji milik Allah, alhamdulillah, alladzi qad yassara, yang telah memudahkan ya, yang telah memudahkan. Kitabahu mujawwadan muyassara, Allah yang telah memudahkan untuk membaca dan menghafal kitabnya, yaitu Al-Quran. Mujawwadan dengan menggunakan kaedah-kaedah tajwid. Muyassara yang juga dimudahkan untuk mempelajarinya. Jadi Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran, karena Al-Quran itu mudah dihafal dan mudah untuk dibaca. Walaqad yassarnal Qur'an, sesungguhnya kamilah yang telah memudahkan Al-Quran ya,
memudahkan Al-Qur'an untuk dibaca. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Nah, bait yang ketiga biasa ya, solawat sesudah pujian kepada Allah. Berikutnya adalah solawat. Thumma salatuhu ala syafi'ina. Kemudian solawatnya semoga tercurah ala syafi'ina atas sang pemberi syafaat. Siapa pemberi syafaat yang nanti diberikan syafaat? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah Allah izinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Muhammadin, Nabi Muhammad, wa kulli man aqra'ana, dan semua guru yang telah mengajarkan kita ya membaca Al-Qur'an dengan benar. Aqra itu yang membacakan Al-Qur'an, guru. Jadi salah satu adab ya yaitu dengan mendoakan guru-guru. Ketika kita mendoakan para guru-guru kita, maka disitulah nanti keberkahan ilmu akan Allah berikan ya. Walaupun mungkin dulu guru alif-alif ya, sekarang awak sudah mungkin lebih tinggi dari alif-alif keilmuan awak. Guru awak cuma mungkin ngajarkan alif-alif, tetap kita hormati, tetap kita doakan ya. Nah, kenapa? Karena ilmu itu dari Allah. Ketika kita mengambilnya dalam keadaan sombong ya di hadapan orang yang mengajarkan kita ya, meskipun mungkin kedudukan kita, titel kita lebih tinggi dari guru yang mengajarkan, percayalah keberkahan ilmu itu akan hilang. Makanya malaikat mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau, kami enggak punya ilmu kecuali Engkau yang mengajarkan kami ya. Makanya salah satu adab penuntut ilmu supaya ilmu itu berkah. Tanda berkah ilmu apa? Mudah kita amalkan ya, dimudahkan Allah kita mengamalkan. Tidak ada kesombongan dalam diri kita ya, yang ada adalah ketawaduan. Di antara berkahnya ilmu ya, caranya apa? Dengan menghormati guru yang mengajarkan. Walaupun guru kita tadi lebih titelnya lebih tinggi kita dari beliau. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya Syekh selalu mengingatkan ya untuk kita mendoakan guru kita. Sebenarnya kita mendoakan diri kita sendiri agar ilmu yang didapatkan tadi ya bisa kita terapkan, kita amalkan. Yang bait yang keempat, wa ba'du minni lakumu muwaddoha. Selanjutnya kata Syekh, minni, dariku, lakumu muwaddoha, inilah matan ya, matan muwaddoha yang aku tulis untukmu, fi ba'di tambihatina fil Fatihah, yang berisi beberapa peringatan ya, tambihat peringatan fil Fatihah tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah. Jadi beliau tulis dalam bentuk matan atau disebut juga dengan manzumah ya. Manzumah itu sama dengan matan ya. Kalau manzumah atau nazam dia berupa karangan tulisan berbentuk puitis, bersajak. Jadi bersajak. Kalau kita puisi ya, yang ada sajaknya, pantun ada juga ya. Tapi biasanya berbentuk puisi ya, yang berwazan atau seperti syair ya. Syair itu manzumah. Kemudian ya, muwaddohah tadi apa? Penjelas atau diperjelas ya. Diperjelas tentang Al-Fatihah. Nah, apa saja? Besok kita ke bait yang kelima. Haqiq hurufaha kadza sifatiha fasihhatus sholati min sihhatiha. Ya, pastikan kebenaran hurufaha kadza sifatiha. Pastikan ketika kita baca Al-Fatihah huruf-hurufnya, apalagi sifat-sifatnya ya benar ya. Benar. Apa alasannya? Karena fasihhatus sholati min sihhatiha, karena sahnya sholat itu dinilai dari benarnya bacaan Al-Fatihah. Makanya beliau mengingatkan dalam baca Al-Fatihah itu perhatikan huruf-huruf dan sifat-sifatnya. Jangan sampai H kecil kita rubah jadi H besar, Ain jadi Hamzah
Ya, harus kita perhatikan supaya tidak salah ya di dalam membaca surah Al-Fatihah, karena syarat daripada syarat sahnya salat adalah Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat ya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya banyak pembahasan tentang Al-Fatihah. Ya, matan-matan Al-Fatihah ini banyak ya. Ini salah satunya. Nanti karangan ulama yang lain pun banyak yang menjelaskan pentingnya kita memperhatikan surah Al-Fatihah. Jangan sampai terjadi lahan jali. Apa itu lahan jali? Kesalahan yang bisa merubah makna. Ya, kesalahan yang bisa merubah makna. Kemudian yang keenam, masuk kepada materi. Ya, yang keenam. Rokik a'udzul hamdu ma'la ya fata wal mustaqima qabla tafkhimin ata. Rokik. Apa itu rokik? Tipis. Tipiskan. Apa yang ditipiskan? A'udzu. Ya. Apalagi alhamdu. La pada ayat waladhdallin. Sering kadang udah waladhdallin jadi waladhdallin. Nah, ini kan? Waladhdallin. Kemudian apa lagi? Wal mustaqim. Huruf sin pada mustaqim. Kadang kita tidak perhatikan menjadi mustaqim. Mus itu dah shad. Ya, mustaqim. Ya, yang mana qabla tafkhimin ata, yang datang sebelum huruf tebal. Ya. Nah, jadi sin sama tanya duluan datang sebelum qaf. Kan? Qaf huruf isti'la. Ya, huruf isti'la. Jadi jangan sampai mustaqim, mustaqim. Nah, baik kita latih a'udzu ya. Jadi tipiskan a'udzu. Ya, sering sekali ketika membaca a'udzu menjadi a'udzu. Nah, disinilah metode yang diajarkan guru-guru kita. Sebenarnya ini metode ya, bukan syarat. Nanti ketika ibu memang sudah jazam, sudah paham betul, tak apalah pun dipakai metode ini, asalkan sudah tahu dia tebal tipis huruf itu nggak ada masalah. Jadi guru-guru kita ngajarkan ya kalau tipis seperti orang senyum, kalau tebal seperti rahang normal. Ya, seperti rahang normal ya. Nah, ukuran senyum karena bibir kita beda-beda, ada yang lebar, ada yang koci. Kalau orang Arab kan lebar. Kadang kita belajar dari YouTube. Wah, ini Syekh nih karena memang bibir Syekh itu lebar, awak koci segini. Ya, kalau paksa kan makin ini. Nah, padahal Syekh itu karena mulut lebar, ya, ditariknya sedikit udah. Ya, awak karena kecil awak tarik kali. Ya, mengikuti itu perlunya mulazamah langsung dengan guru ya. Jadi harus kita jadi ukurannya ya seperti kata Syekh Hanopai, sama seperti kita bilang, coba ini air saya ya kan nggak palah saya ya kan nggak palah ini kan tak palah gitu kan. Jadi ini ya air ya. Jadi seperti itu. Mungkin di awal bolehlah kita mubalaghah itu berlebih ya untuk mempaskan ya, mempaskan. Tapi nanti kalau udah lama-lama asalkan dapat kita saja, tipis itu nggak palah sampai seperti berlebihan kali ya. Jadi sama-sama coba air masing-masing ya, rasakan apanya masing-masing. Air a'udzu ya. Dalam bahasalah dzu kata Syekh Arif ya ada dua cara ya, guru-guru kita ngajarkan ada boleh dengan cara menariknya a'udzu ya 1 2 3 nah boleh gitu. Kalau nanti kalau sudah dapat tipisnya nggak apalah pun ditarik a'udzu tipis juga, yang penting jangan a'udzu. Jadi guru kita ngajarkan ditarik supaya nanti tak sama dengan dha ya. Kalau kita yang baru mungkin a'udzu, perasaan awak zal juga rupanya dha. Jadi a'udzu
Atau a'udzu, dzu kan sama aja, a'udzu, ada a'udzu. Yang mana enaknya? Jadi yang enaknya ya kita tarik aja dulu. Sama-sama a. Ingat ya, kalau tipis berarti pangkal lidah tuh turun. Kalau naik nanti o. Walaupun ibu senyum, kalau pangkal lidah naik o, sama aja. Ya, jadi senyum itu untuk supaya lidah itu menurun. Lemahkan aja lidahnya. Itulah dia. Coba Bu Mida. Sipa. Bu. Kan dapat. Begitulah semua bunyi huruf tipis. Ba, ta, sa, ja, sampai nanti fa. Ya, bukan fo. Kadang kenanya kalau udah jumpa dengan huruf tebal, fot, lam, fi, fot, ya kan? Jadi fa, padahal tadi bunyinya apa? Fa. Jadi fo. Jadi fo. Iya kan? Terasa kan? Itu makanya dilatih. Sama-sama. Ba, ta, ja, ha, da, za, sa, sya, fa, ka, la, ma, na, wa. Sampai wa pun wa, bukan wo, ya, wa. Langsung dia tipis karena waw itu tipis. Ha, ya. Bawahnya itu sama semua. I, bi, bukan i. Sama-sama. I, bi, ti. Ya, jadi ini ya, bukan ini. Ya. Kalau ini alamin, min itu dah tebal. Alamin, min. Ya. Bukan alamin. Dan min nanti berarti i-nya naik lagi kan, min. Udah min, rohim, him, bukan him. Ini hati-hati, him. Itu udah naik dia. Him, jadi im, in. Tinggal panjangan aja, in. Lidahnya aja nun kan naik lidah. In. Pangkalnya tetap turun. Ya, nanti kalau in itu pangkalnya udah mulai naik. Coba in. Panjangkan i-nya, tapi jatuhnya in juga. Jadi i-nya tetap, lidahnya aja in menuju nun kan? In. Bukan in. In itu nanti berarti sudah lidahnya naik. Jadi lidah tipis itu pangkal lidahnya turun, rileks. Ya, lidahnya rileks, jangan kaku ya. I, a. Jadi a'udzu. Nah, perhatikan itu apa? Dhammah. Ya, dhammah tuh ya, kaidah dhammah yaitu dengan memonyongkan bibir. Ya, sebagaimana ya di dalam matan at-Tibi, wa kullu madmumin falayyatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Takkan sempurna dhammah itu kalau tidak memonyongkan bibir. Nah, ukuran monyong ini pun ya ukuran biasa saja. Jangan sampai berlebihan. A'udzu. Capek nanti bacanya. Jadi kalau kata guru kita seperti kita bilang, coba sama-sama, susu, kuku, kutu buku. Kan tak apalah. Ya kan? Apalah kutu buku, biasa kutu buku. Ya. Ya, atas bawah sama-sama monyong. Jadi zu. Ya. A'udzu. Kemudian berikutnya yang diperhatikan oleh Syekh yaitu alhamdu ya. Nanti kita praktek satu-satu ya, dari a'udzu nanti baru alhamdu yang sesuai dengan di sini. Kemudian alhamdu ya, alhamdu ini terkadang jadi alhamdu. A sama ha harus sama. Alhamdu. 1 2 3.
Kadang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah tebal itu. Jadi alhamdu. 1 2 3. Alhamdu. Nah, supaya lam itu nggak pantul, kadang mau lam itu pantul, ya. Lam ini kan bukan ujung ini, ya, tapi ujung sisi nih. Nah, ini sisinya, ya. Wallamu ada apa? Adnaha, ya, dari ujung sisi, ya, ujung sisi. Nah, jadi al. Jadi yang ditekan tuh ini al. Nah, kalau kata Syekh Arif, kalau susah dapatnya, khawatir nanti nyenggol nun, ya sisinya aja pun disenggol kan, al. Nah, ya. Nah, kadang seringnya apa? Alhamdu, alqa, Nah, ya. Kalau ini yang dilengketkan, insya Allah nggak akan mantul, ya. Ya, wa qulil hamdulil, ya, alqa. Kalau enggak itu dikenakan ujungnya aja alqa. Nah, itu nanti mau jadi al-qari'atu malqa, tanpa wak sadari, ya. Al-qari'atu malqari'ah. 1 2 3. Ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian alhamdu, hak kecilnya, ya. Hak kecilnya harus diperhatikan, tipiskan. Al-ha, jangan sampai al-ha. Ya. Alhamdu. Kemudian dalnya, letak dal di mana? Ujung lidah menyentuh apa? Gusi. Du. Ya, du. Dudu. Iya, dal ini nggak perlu palah kita tarik, dia sudah jadi tipis, ya. Jadi nggak palah dudu, kecuali memang kita susah membedakan dengan dot, khawatir dudu, salah dudu, ya, dudu. Nah, jadi kalau kita memang sudah bisa, nggak usah lagi ditarik, karena bunyinya sama, du sama aja. Nah, ya, jadi duduk. Coba duduk. Kita hidup di dunia ini. Nah, kalau kita itu apa namanya tuh? Orang apa kalau lidah gitu? Cadel. Celat apa? Ya kan? Kalau kita kan biasa di langit-langit, duduk, hidup. Ya kan? Kalau duduk, hidup, ya. Di mana? Lagi di mana? Kan agak lain, ya kan? Arab gitulah lidah dalnya. Ya. Jadi alhamdu. Nah, jadi monyong. Alhamdu. Jangan sampai alhamdu. Du itu sudah tebal. Du. Alhamdu. Kemudian la ya fata. La ya fata. Ya fata itu maksudnya wahai pemuda, ya. Ya fata itu tambahan aja. Jadi yang diingatkan di sini adalah lamnya. La. Pada kata waladhdallin. Sama-sama la. Wa sama la harus sama. Wala. Ya, jangan wala, wala. Pas dotnya baru rahang tebal, ya. Rahang tebal, rahang normal. Tutup mulut. Itulah rahang tebal. Do. Tinggal pangkal lidahnya naikkan. Do. Jadi bukan do. Beda kan? Do. So. Ro. Ko. Apalagi yang tebal? Allah. Nah, tinggal keluar lidah. Allah. So. To. Ko. Nah, kalau susah pangkal lidah itu, cuman Ustaz menaikkan pangkal lidah. Coba ko. Itu kan ko itu pangkal lidah naik. Udah gitulah itu. Ya, kalau udah ko pangkal lidah naik. Tinggal nanti makhrajnya aja. Kalau sod kan ujung lidah. Ya. Nah, coba ko. So. Nah, itu udah pangkal lidahnya, nggak usah setel lagi. Ya, ko. So. Ro. Lo. Bo. Nah. Ya. Jangan sampai ra. Ya, istarau, tarau, taro, ro, tarau.
Nah, itu ya. Jadi kalau bingung cemana pangkal lidah itu naik, ya latihannya ke qaf saja dulu. Ya, ko. Ko, oro, oru. Nah, maka dapatlah tebalnya oru. Jadi dalam riwayat Hafs tidak ada kafaru. Ya, kafaru, ru. Kalau ru itu waros, tipis. Kalau kita oru. Oru. Ya. Apa contohnya oru? Ya kafaru juga lah ya. Kafa. Yang bingung contohnya. Kafaru. Kafaru. Nah, itu tebal ya. Ya, oru. Nah, maka latihannya kalau bingung nanti ko. Ya. Ko. Baik. Jadi lam ya, jadi wala 1 2 3 wala balik normal. Walau. Bukan walau. Balik ke rahang normal. Wala ya. Walau. Dot di mana makhrajnya? Sisi lidah menyentuh gigi geraham, ya, geraham atas. Boleh dua-dua, boleh kiri atau boleh kanan. Ya. Maksudnya nggak apa-apa, penting dia tetap di gigi geraham. Ya. Kalau dua-dua walau. Dan ingat dot itu punya sifat rokhowah. Kalau dal dia nggak ada rokhowah. Maka jangan sampai walab. Kalau mati walab, itu kedal itu. Berarti yang main ujung. Jadi ada walau. Rokhowah, ngalir suara. Sama dengan sin. As, coba. Kan ngalir. Hati-hati jangan ngalirnya ke hidung. Nah, coba bicik hidung. Ya, kalau sampai habis berarti larinya ke hidung. Habis dipicit hidung habis suaranya, berarti larinya ke hidung. Nah, ini jadi ngalir. Jadi waladdo. Ya, waladdo. Jadi jangan sampai walau. Walau cepat deh, walau. Jadi jangan sampai ada bunyi walau, ya. Walau. Walau 1 2 3. Lamnya tipis, bol. Turunkan lagi pangkal lidahnya, bolin. Yang bol. Kalau bolin dah tebal lamnya.